Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Itsnain Mubarakah, Al-Itsnain Mubarakah. Desanipun mriki Lampu Batang Utara, Mojo Sama Jebres. Alhamdulillah. Sedhereke pamunten kula dipun ditolak mergi saking bandara menika. Boten numpak pesawat tapi numpak tol. Dadi tebih nggih. Nomor kali alhamdulillah kula sami binaringan anugerah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan sholat subuh berjamaah ini pahalanya sangat besar. Kanjeng Nabi dawuhaken, man shalla subha fi jama'atin, orang yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qama al-lailu kullah, maka dia dapat pahala seakan-akan menghidupi satu malam penuh dengan ibadah. Wa man shallal bardaini dakhala al-jannah, tiyang sinten mawon ingkang salat bardaini di dua waktu yang sangat dingin, yaitu isya dan subuh, maka mesti jaminane jenengan mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tapi subuh niku luar biasa, banyak sekali godaannya, banyak sekali dari keadaan yang membuat kita itu roti boten khusuk subuh. Padahal subuh niku dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, sholat yang dipersaksikan dua malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat yang sering mencatat amal kita itu benar raqib atid, tapi yang menyetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan raqib atid, kelasnya itu beda. Malaikat yang sering menyetorkan kepada Allah setiap harinya itu ada dua malaikat. Yang pertama malaikat subuh, yang kedua malaikat asar. Yata'aqabuna, bersilih bergantian. Sekarang ini, detik ini, yang menulis amal kita, baik dan buruknya kita, itu malaikat subuh. Nanti sampai nanti pas asar, berkumandangnya ada asar, malaikat subuh ini akan menyetorkan amal kita semuanya dari subuh ini sampai asar nanti. Tapi nunggu malaikat asar turun dulu. Setelah malaikat asar turun, maka subuh dan asar, malaikat subuh dan asar itu mempersaksikan sholatnya jenengan. Biasanya asar itu masjidnya sepi. Kulo nanti kepanggihi Pak, masjid pas kulo musafir, kulo sholat niku sing imami yo sing ngadani. Wis ngimami dhewe, ngadani dhewe, ngomati dhewe. Niku nek boten enten kula, boten enten makmum. Oke, makanya kan Gusti Allah berfirman di dalam Al-Baqarah, "Hafizu 'alas sholawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin." Jenengan sangat jagi betul-betul sholat pertengahan, sholat tengah, sholat asar. Biasanya kita itu
istirahat. Makin malaikat subuh naik, malaikat asar mencatat sampai subuh ini tadi. Subuh ini tadi malaikat asar mau naik, niku malaikat nunggu malaikat subuh minggu. Jadi subuh niku dipersaksikan dua malaikat. Jadi nek subuh kalau banyak sami, amin soge kali ngantuk ngoten niku malaikat subuh ajengnya sholat subuh, iki sholat subuh, malaikat asar debat. Tapi among, tapi subuh, tapi among, bukan ngomong ini. Biarnya tidak berdebat, maka kita seberusaha mungkin sholat subuh, seikhtiar mungkin, sekhusyuk mungkin. Yang biasanya ibu-ibu yang susah khusyuk itu ibu-ibu. Kenapa saya bilang gitu? Karena ibu-ibu itu godaannya besar ketika subuh. Allahu Akbar. Sujud pertama yang dipikir ibu-ibu itu apa bu? Dino iki aku maksa apa? Berapa ngentek gak sentek? Bayu kok. Jadi sujud pertama mikir bayu, sujud keloro mosok bayu terus. Tidak ada habisnya. Tapi alhamdulillah saking mulianya subuh. Ini kita mantuk subuh ini nanti mau pengumuman ibu-ibu bapak pengajian ini ngantos di jam 9. Alhamdulillah. Ya ora mungkin. Ini misi online. Terus ngeten. Bahkan sering sekali ustaz-ustaz yang mungkin menerangkan di sini, kita itu bisa mendapatkan pahala haji dan umroh setiap subuh. Syaratnya setunggal, man shallal ghadata fi jama'atin. Orang yang sholat subuh berjamaah dari kanjeng Nabi mesti harus berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah. Syarat kedua, setelah sholat subuh berjamaah jenengan lenggah sampai hatta tatu asyamsu, sampai terbit matahari, berzikir sama Allah. Jadi alhamdulillah kita tidak hanya berzikir, kita ngaji bareng-bareng. Nek cara Jawa niki, Jawa maknane hatta tatu asyamsu niku sampai melekat ya sering ini. Melekat ini hasilnya buat saya di bahasa Indonesia ini. Pergi nek terbit itu benar dhuwur, nek melekat dari. Banyak sekali bahasa Jawa yang tidak bisa di bahasa Indonesia kan. Nanti saya terangkan di dalam kitab Syama'il. Setelah melekat sering ini, tsumma yusalli raka'ataini, jenengan diniatkan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sholat duha, ada yang bilang sholat isyraq atau syuruk. Maka panjenengan sudah melakukan ini karena selalu kajri hajatin wa umrotin, jenengan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Kanjeng Nabi menambahkan tamatin sempurna. Banyak sekali pahala subuh. Maka Rasulullah kita semangat subuh berjamaah. Nomor kali niki tentang Maulidun Nabi Muhammad SAW. Pengajian paling sae niku bahas ilmu. Karena pengajian jenengan kalau sudah mendatangi pengajian ilmu, minat ngopo mawon niku tetap angsal ganjaran. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi niku ndawuhaken wonten hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang difirmankan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah niku wonten kalih wonten Al-Qur'an, wonten hadis qudsi. Tapi tetap lewat lisan sucinya Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah dawuh, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat. Setiap desa, setiap kecamatan Allah mengutus malaikat. Malaikat itu jenenge niku lompo batang niku. Iya bener. Jenenge ngoten. Ya tamisuna ahla dzikri. Tugasnya malaikat ini ngalor ngidul mencari pengajian. Fa idza wajadu qauman,
Mongko nalikane sampun ngepanggihi malaikat, sampun ngepanggihi pengawasan ngeten iki. Oh, di Masjid Al-Ithnain Mubarakah niki ada pengajian. Tanadau, malaikat ini nyeluki kancane. Nimbali rencane, "Hei para malaikatku, ayo do ngumpul rene, ayo do lenggah pengajian." Fayaqufuna ajnihatahu, bahkan saking katahe ngempal niku ngepake sayapipun. Kulo sering sekali Bapak Ibu ngisi pengajian perjalanan jauh luar biasa sampai tempatnya itu terang luar biasa. Yo kuale yo perjalanan terang tekan gunung terus ya. Niku mungkin karena malaikat yang menghubungi saya bahwasanya mereka senang dengan menghadiri majelis ini. Kemudian ngecek niat bawahnya sami. Malaikat yang hadir duduk di tengah-tengah kita. Jadi nyose ibu-ibu, ini terutama ibu-ibu. Halo ibu. Jenengan cek samping jenengan. Nek ono ibu-ibu niku karo merem iku malaikat. Saya setuju. Mergi benar-benar ada di tengah kita semuanya. Ngecek niat kalau sami. Ya Allah, inna fihi fulanan. Ya Allah, di Masjid Al-Ithnain Mubarakah ini ada satu orang ya Allah niatnya buat ngaji. Niki buat ide lebih hadisnya buat ini. Niatnya buat ngaji ya Allah. Nah, Gusti Allah kita lihat niatnya apa? Niatnya golek soto. Enak soto nih teman-teman. Niatnya golek snack. Wong sing ndi sing ceramah kuwi. Biasane ceramah niku ono unjukane biasane. Kok enek ngono. Aku yo batin kan. Oh, Gusti Allah sing ceramah to. Betul jadi saya sebetulnya sadar. Tapi lagi bisa nih kalau ngisi orang kayak mobil. Saya sampai gak jenjang nih. Wis adol subuh-subuh nih. Tak beli nih. Betul. Saya suruh melak, tangi turun untuk melak. Lanjut apa? Inna fi fulangan. Betul saya pakai apa Pak? Susu bawa susu. Lanjut Gusti Allah jawab humul julasa la yashqa bihim jalisu. Gusti Allah jawab tidak apa-apa. Humul julasa mereka itu adalah orang yang duduk-duduk la yashqa bihim jalisu, tidak akan kecewa dengan duduknya. Maknanya niatnya nopo mawon. Senajan to niatnya koyo penceramah niku wong golek susu niku aku. La yashqa bihim jalisu, keluar dari pengajian ini jenengan mundur saking pengawasan injen niki. Hajatnya jenengan dikabulkan, semua dosa jenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai biasanya mungkin di masjid ini ada rutinan kajian taklim ilmu, ganjarannya langsung gede malah. Babun minar ilmi dari kanjeng Nabi, satu bab ilmu, satu hadis, satu nasihat, satu ayat Quran yang jenengan mirengaken di dalam majlis taklim seperti ini. Ahabbu ilaina khairun min alfi rak'atin tatawu'an, lebih baik daripada jenengan sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Saat ini terutama ibu-ibu bapak, wonten teng jamaah mriki nate sholat 1000 rakaat angkat tangan. Tak pay duit 100.000. Ngaku ya ora tahu. Wong tarawih yang sing ngono. Gitu. 1000 rakaat. Saya pernah mencoba ini kita habis bilik cerita. Saya pernah mencoba 100 rakaat. Satu rakaatnya saya membaca Al-Quran 1 halaman dengan hafalan karena saya ada kewajiban untuk menjaga hafalan. Pas rakaat ke-20 saya iling-iling. Pergi ngomong nanti kalau beli dulu. Pas rakaat 20 niku dengkul kula niku abu. Loro tenan. 20-an itu. Karena satu rakaatnya membaca 1 halaman Al-Quran. Niku saya terus iling kanjeng Nabi, ya Allah ini kanjeng Nabi gimana? Kanjeng Nabi setiap hari diwajibkan tahajud. Kanjeng Nabi niku wajib tahajud.
Salasun alayya faraid, kata kanjeng Nabi, ada 3 perkara yang bagiku wajib, bagi jenengan sunnah, kata kanjeng Nabi. 1, al-witru, yaitu sholat tahajud dan witir. Bagi kanjeng Nabi wajib, bagi jenengan sunnah. Bahkan jenengan amin usew adik tangi bunyi-bunyi karena hanya untuk ke WC tidur lagi sore. Alarm bunyi di patene meneh sore. Makanya ini anjuran saya ngurutnya alarm niku ditaruh di atas lemari. Nek di samping bantal niku biasanya di patene meneh. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha bagi kanjeng Nabi niku wajib, bagi jenengan sunnah. Yang ketiga, kurban bagi kanjeng Nabi wajib, bagi panjenengan sunnah. Orangnya susunya mas. Kalau tak paringi dalil susu. Kenapa kok saya minta susu? Tapi saya tidak harus susu tenan. Maksudnya ini dalil susu. Ini berkaitan dengan Maulid Nabi. Apalagi pagi seperti ini tidak hanya ilmu yang kita bahas, tapi Maulidun Nabi. Kanjeng Nabi ini ku bapak sederenge minggah teng Isra Mi'raj. Niku kanjeng Nabi banyak sekali dites sama malaikat Jibril. Karena apa? Tugasnya kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu selain menerima perintah sholat, tapi kanjeng Nabi juga ditugaskan harus ketemu semua nabi, harus mengetahui apa yang tidak diketahui kanjeng Nabi. Dari alam gaib, dari surga, neraka, semuanya harus diketahui kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu dites oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, di dalam Riyadhus Shalihin ada. Jadi kalau dalam saya, Riyadhus Shalihin itu semuanya isinya hadis sahih. Di dalam babu fadil hamdi wa syukri, bab keutamaan mensyukuri dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di situ diterangkan malaikat Jibril itu mensuguhi kanjeng Nabi dengan 2 minuman. Biqadahaini, dengan 2 minuman. 1 di kanannya kanjeng Nabi itu al-laban, susu. 2 di kirinya kanjeng Nabi niku khamr, ciu. Tapi teng mriki delalah boten enten susune, jadi etok-etok ngeten iki etok-etok. Jadi ora iso nek etok-etok. Rasane kok beda. Ngeten iki. Di kiri khamr, di kanan laban susu. Kemudian fa'akhadha laban. Kanjeng Nabi niku boten diajari apa. Boten diajari nek ciumi elek, susu ki apik boten. Kanjeng Nabi dites sama malaikat Jibril. Fa'akhadha laban, kanjeng Nabi mengambil susu. Jadi kita tak contohnya sekalian. Lajeng kanjeng Nabi wujud, malaikat Jibril ketika apa? Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Alhamdulillah ya Rasulullah, kula derek rahmat derek bingan bahwasanya Allah telah menganugerahkan kepada dirimu suatu fitrah. Fitrah itu kebaikan murni yang tidak diajarkan. Seperti jenengan lahir rocot bayi, niku punya fitrah, yaitu dia sudah Islam. Niku fitrah. Kemudian malaikat Jibril ketika jika jenengan mengambil yang khamr tadi, maka huda ummati, maka umat jenengan akan binasa. Kanjeng Nabi mendhet sing susu wae, umatnya akeh sing nyium. Niki guys. Lah bukti dari itu banyak masyarakat itu disuguhi susu karena dalil itu. Yang kedua, di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, sesuk aja dibeleni. Usah liyane ra apa-apa nek aku rasa. Imam Tirmidzi mengatakan ada riwayat yang sahih. Kanjeng Nabi dawuh, salasun la turan. Oke, pagi hari ini kita mengkaji hadis banyak. Salasun la turan, ada 3 pemberian yang tidak boleh ditolak. Kanjeng Nabi dawuh. 1, atibu, minyak wangi. Jenengan diberi minyak wangi sama orang, jangan menolak. Misalkan jenengan jalan ke mall, entah Solo Green Mall, Solo Square, Solo Paragon, Solo terserah jenengan. Di situ ada bakul minyak wangi, nawarkan. Jenengan tidak usah nolak, karena memang sunahnya tidak menolak.
Yang kedua, al-wisadatu bantal. Dulu bantal itu tidak untuk tidur, tapi untuk senderan duduk. Karena dulu banyak sekali alakoh di masjid mempelajari ilmu majlis taklim, membuat alakoh perkumpulan nonton itu, maka semua dikasih bantal. Yang ketiga adalah benu susu. Nah, maka susu itu memang dari dulu sudah ada, bahkan sedari Isra Mi'raj. Ini luar biasa. Lanjut nomor 3. Di dalam majlis ilmu seperti ini, Kanjeng Nabi dawuh Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilm. Dudukmu sebentar di majlis ilmu. La tamussu qalaman, tidak memegang pulpen. Wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun. Itu khairun min 'idki alfi raqabah, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak di jalur Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebentar. Nomor 4, kita mengkaji Maulidun Nabi. Di dalam kitab Halal Ihtifal karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, ulama Mekah, ulama dari Mekah, tapi beliau sudah situr. Beliau ketika di dalam kitabnya karangan beliau Halal Ihtifal mengatakan bahwasanya memperingati Maulidun Nabi itu caranya beda-beda. Yang lebih baiknya lagi niku adalah berpuasa. Karena di situ dikatakan inna awwala man ihtafala bil maulidin nabi wa huwa shahibul maulid. Pertama kali orang yang memperingati Maulid Nabi niku justru Nabi Tiantan. Indama su'ila an shaumi yaumil itsnin, ketika Kanjeng Nabi ditanya kenapa ya Rasulullah jenengan puasa di hari Senin, lajeng Kanjeng Nabi jawab, dzaka yauma wulidtu wa ub'atsu fihi. Di hari Senin aku berpuasa karena di hari Senin aku dilahirkan. Plus di hari Senin aku berpuasa karena hari Senin aku diutus menjadi nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu mensyukuri itu, memperingati itu dengan cara berpuasa. Kenapa berpuasa mas? Karena nyuwun sewu, semua nabi itu dari dulu sudah berpuasa. Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan suatu kesalahan, yang mana setelah melakukan kesalahan Nabi Adam itu diberikan cobaan oleh Allah berupa wajahnya menghitam. Niku disebut ayam sud. 3 hari di akhir bulan niku Nabi Adam menghitam wajahnya. Makanya ada puasa sunnah namanya ayam sud. Ini jarang orang tahu. Kemudian Nabi Adam diajari tobat oleh Allah, termasuk di dalam Al-Quran diterangkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti itu kemudian keluar dari surga, diajari tobat. Kemudian 3 hari selanjutnya di pertengahan bulan niku Nabi Adam memutih lagi wajahnya. Niku disebut ayyamul bid. Akhirnya saking putihnya wajahnya dikembalikan sama Allah, Nabi Adam puasa lagi. Berpuasa untuk berterima kasih kepada Allah. Niku jenenge ayyamul bid. Nomor 2, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu setelah selamat dari musibah tsunami ini dosa nih, banjir bandang, setelah bahtera kapalnya dan umatnya yang naik di kapal itu diselamatkan oleh Allah 80 orang. Maka setelah diselamatkan niku semuanya 80 orang serentak berpuasa. Maka ini tengene Al-Qur'an niku sebagai ulama mengatakan jenengan sakniki Bapak niku aslinya buatan keturunan Nabi Adam. Maksudnya tetap keturunan Nabi Adam tapi tidak lagi dari Nabi Adam tapi dari Nabi Nuh. Karena semua orang di situ ketika itu kena banjir bandang kecuali 80. Jadi jenengan itu tidaklah jenengan hidup di detik ini, melainkan jenengan termasuk keturunan Nabi Nuh. Ini di Al-Quran dicerita zuriatan ba'da. Jadi mimman hamalna ma'an Nuh. Jadi kita pilih Anda keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya tetap Bani Adam, keturunan Nabi Adam dari Nabi Nuh. Itu berpuasa. Semua Nabi Musa alaihissalam setelah selamat dapat
diselamatkan dari kejaran Fir'aun? Berpuasa. Arba'ina lailatan, kata di dalam Al-Quran, setelah 40 hari menerima Taurat, berpuasa. Kanjeng Nabi Muhammad juga berpuasa ketika diutus menjadi Nabi, saking senangnya itu berpuasa. Itu di hari Senin. Lajeng Amin Sewu, di dalam syariat kita itu hari-hari ada yang dimuliakan. Seperti Nabi bersabda, wa inna min afdali ayyamikumul jum'ah. Di dalam satu minggu ada hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Fa'akthiru sholata alaiya, maka di hari Jumat itu perbanyaklah sholawat kepadaku. Ditelaah oleh para ulama, kenapa hari Jumat itu menjadi hari yang paling mulia? Ternyata Nabi sendiri yang bersabda, li'anna fihi khuliqa Adam alaihissalam, karena di hari Jumat dilahirkannya Nabi Adam alaihissalam. Saking syariat Islam ini memperingati hari lahir Nabi Adam setiap hari Jumat, niku hari Jumat sekarang jadi mulia, dilipat gandakan pahala, diijabahi doanya. Hari Jumat itu banyak waktu mustajab, tidak hanya di antara dua khutbah saja. Tapi Nabi pernah bersabda, inna sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun. Ada satu waktu yang jarang dicari orang muslim, hamba Allah, yaitu di ba'dal asri, setelah asar di hari Jumat. Fa innahu mustajabah, itu pasti didengar Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Jumat-Jumat, ibu-ibu, bapak, setelah asar kita perbanyak doa. Yang ketiga, dari Jumat saking mulyane niku ditegakkan fihi as-shaqah, terdengar trompet sangkakala nanti ketika di hari kiamat. Nah sini malaikat Israfil sing nyekel trompet niku pun numut tinggal damu. Niku ora didamu mergo napa? Terus sedo ngaji. Sakno. Saudara wa fihi udkhilal jannah wa ukhrija minha. Di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga, pertama kali menapak ke bumi itu di hari Jumat, dan dimasukkan surga lagi juga di hari Jumat. Maka syariat ini memperingati peristiwa-peristiwa ini, itu memuliakan hari Jumat. Luar biasa. Nah, Nabi Adam, hari lahirnya Nabi Adam saja dimuliakan seperti ini, apalagi hari lahir sempurnanya para nabi, yang paling sempurna dari para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Memperingatinya dengan yang pertama, Sayyid Muhammad mengatakan berpuasa. Yang kedua, tidak berpuasa, kita mengkaji, mengenali lebih dalam sejarah Nabi. Karena banyak sekali dari kita menjadi umatnya niku dereng tepat kali kanjeng Nabi. Coba dari sisi yang pertama, al-jamal, kesempurnaan kanjeng Nabi, karakter fisiknya kanjeng Nabi. Walaupun kanjeng Nabi tidak bisa digambarkan, tapi pernah disebutkan para sahabat. Contoh, ini saya buka kitabnya biar dapat barokahnya. Kitabnya, saya baca. Karena Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in. Postur tubuhnya Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Musyarraban bi umrah, abyadul launi musyarraban bi umrah. Kulitnya Rasulullah itu putih kemerah-merahan. Ibu aku ini udah. Wala bil abyadil amhaq, tidak keputihan yang seperti orang albino. Wala bil adam, tidak sawo matang. Wala bil ja'il qatat, rambutnya tidak keriting. Wala bil sabat, tidak juga lurus dan. Mas, kenapa tidak juga tidak terlalu? Karena memang sahabat ini menjaga kesempurnaan fisiknya Rasulullah. Saking tidak bisa digambarkan, tidak terlalu keriting, tidak lurus. Ba'athallahu ta'ala ala rasi arba'ina sana, diutus menjadi Nabi 40 tahun, di Makkah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Ciri-ciri yang lain nih, sya'nul kaffaini wal qadamaini. Desain tubuhnya Rasulullah itu sebaik-baik tubuh seluruh dunia.
telapak kaki dan tangannya itu tebal. Mboten nanti Kanjeng Nabi ngerasakan telapak kakinya itu pecah-pecah kayak kita semuanya. Betul ya? Dhahmur ra'si wa dhahmul karatis. Gerahangnya itu tebal. Tawilul masubah. Amin yusehu, amin yusehu. Jadi di bagian dadanya Rasulullah sampai ke bawah itu ada rambutnya di tengahnya. Idza masya takaffan fa ka'anna ma yanhatu min shahmin irtaqa. Ketika beliau berjalan, niku dilihat dari jauh itu seperti orang yang turun dari tangga. Tegak badannya tapi seperti turun dari tangga. Kenapa? Ulama yang pertama menjelaskan karena saking cepatnya berjalannya. Rasulullah itu menapa cepat Pak? Bukan oleh jadi menyebut. Nopo boga cepat beliau berjalan. Betul. Yang kedua, Abu Hurairah sampai menjelaskan kenapa kok seperti tangga turun dari tangga kalau dari jauh, karena saya pernah berjalan bersama Rasulullah ke masjid bareng-bareng. Ternyata sampai duluan masjid itu Rasulullah. Padahal kita jalannya bareng, tidak ada satu dengan yang lain dari kita itu saling terburu-buru, tidak ada. Semuanya jalan sesuai normalnya. Ternyata kita ketinggalan jalan dari Rasulullah ketika kita mau menyusul Rasulullah, nyalip ya corone. Kalau corong jalan nyalip, kita harus menguras tenaga untuk menyamai jalannya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, "Faka'anna ma yanhatu min su'aba, faka'anna ma tutwalahul ardu." Seakan-akan bumi niku melipat dirinya sendiri untuk Rasulullah karena bumi tidak rela Rasulullah merasa kecapean ketika jalan. Sempurna sekali jalan. Bahkan sampai dikatakan dalam qasidah ini, seakan-akan Kanjeng Nabi itu diciptakan sesuai kehendak Kanjeng Nabi, sesuai kepinginan Kanjeng Nabi, ajeng pengen pripun. Napa tubuhnya diciptakan sama. Napa? Terus kemudian wasi'al jabini hasanu sya'ruhu bainal jumati wal qafrah. Rambutnya panjang menyentuh telinga. Seringnya memakai baju warna satu, niku merah paling sering. Yang ini. Yang kedua, akhdharani bardani, hijau bergaris-garis. Yang ketiga, putih. Yang keempat, hitam. Hitam yang khusus ketika perang biasanya. Selain itu Rasulullah jarang pakai. Biru, saya tidak pernah menemukan Kanjeng Nabi memakai warna biru. Putih paling baiknya baju putih. Coklat rana, coklat jangan coklat ibu sopor jadi. Batik, betul. Maksudnya semua baju itu baik. Ahdabul asfar. Ahdabul asfar. Hidupnya corong, hidupnya bulu matanya. Bulu matanya beliau itu lentik. Lentik idza iltafata ma'an. Kanjeng Nabi kalau dipanggil Bapak Ibu, ditimbali, niku menolehnya satu badan. Tidak terus kepalanya saja. Misalnya kan, yuk, oh, oh. Niku cara Mustafa dengan jelasan niku kan noleh. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu satu badannya. Bahkan dijelaskan di dalam Sifat Durar, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kanjeng Nabi dipanggil orang miskin itu menolehnya, menghampiri itu dengan cepat. Ya Rasulullah, nopo langsung gemerdakan itu. Dipanggil orang miskin aja luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi pernah setiap rutinan setiap minggunya, Kanjeng Nabi ketika masih hidup itu dulang orang miskin di pasar buta. Itu pernah tersebar di internet, di viral. Kanjeng Nabi dulang setiap harinya. Padahal orang buta yang didulang kali Kanjeng Nabi itu ngelek-ngelek Kanjeng Nabi. Muhammad pendusta, Muhammad membawa ajaran baru. Saya setuju jadi Nabi itu abad teng Mekah niku jenengan sing jenengan umroh teng niku niku haji umroh muteri Ka'bah niku Ka'bah riyen jerone berhala. Memang Islam itu ada perkembangan step by step. Ada
prosesnya. Riyen niku jenenge Pak Berhala. Semuanya jahiliyah. Akhirnya Kanjeng Nabi di situ dakwah sampai diusir oleh umatnya. Makanya kalau jenengan kaji salah satu tanda kenabian itu mesti pernah diusir oleh kaumnya. Niku kan diceritakan dalam Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Pertama kali Kanjeng Nabi kepanggih malaikat Jibril, Kanjeng Nabi keweden lari terbirit-birit menemui Siti Khadijah, ngendikan zamiluni ya Khadijah, kemuli aku, saya takut, saya bertemu dengan sosok yang mengerikan di Gua Hira. Bayangkan Pak, jenengan betul pernah kenal sama orang, kemudian jangan didekat, disuruh baca suatu kitab, Iqra, bacalah. Di dalam hadisnya diterangkan lututnya Kanjeng Nabi dengan lututnya malaikat Jibril nempel, tidak kenal, tidak tahu ini manusia atau bukan. Tapi salah pertama kali ketemu disuruh baca, takut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi takut. Kanjeng Nabi ini murni betul atau sampai jadi nabi, tak ada nih jadi. Karena Nabi itu punya sifat ummi, keibu-ibuan, polos, natural, tembuti-pundi, apa? Tudhilul ghamama tuti usahaib, kemana-mana dinaungi awan mega kecil tadi. Kanjeng Nabi biasa mawon, ora ngerti aku spesial boten. Biasa mawon. Kanjeng Nabi pernah ketika kepanasan neduh di pohon, padahal pohon ini ku madhepe rono. Kanjeng Nabi neduh posisi setrum cahaya matahari. Pohonnya berubah dewi. Niku ketika itu sama Abu Thalib, ketika masih kecil, ditinggal ibune lagi wae. Diajak Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Tengah-tengah neduh tadi. Ada dipersani kali Ar-Rahib pendeta. Ya Abu Thalib, Pak, niku sinten? Kenapa? Ini siapa? Ini anakku, jare Abu Thalib. Bilangnya anakku Abu Thalib ketika ditanya pendeta. Ini siapa? Ini anakku, sampai 3 kali. Kemudian ditanya lagi, ini siapa? Memangnya kenapa kalau ini anakku? Semua tanda kenabian di anak ini ada kecuali satu kecelakaannya. Oh, anakku. Akhirnya Abu Thalib jawab, ya ini ponakanku, aku pamannya. Karena ketika semua saya lihat dari jauh anak ini, semua batu tumbuhan yang dilewati anak ini menunduk semua. Seakan alam semesta tunduk sama orang ini. Banyak sekali diceritakan. Ketika pertama kali ketemu malaikat Jibril, Siti Khadijah itu punya paman namanya Waraqah bin Naufal. Itu pendeta dulu sama sekarang itu beda kan. Jadi kita itu terkadang jangan meremehkan agama yang lain. Pendeta zaman dulu itu hafal ahli kitab samawi, Taurat, Injil. Memang pendeta tenan. Ngerti nek sobat ono nabi sing muncul akhir zaman. Makanya Quran itu tidak membicarakan non-muslim, juga membicarakan ahli kitab. Ketika Waraqah bin Nawfal menghentikan semua kenabian yang ada dirimu sudah terpenuhi. Yang terakhir yang wajib gue sing rasani, kamu ketemu namus. Bahasanya namus bukan Jibril. Waraqah bin Nawfal. Apa itu namus? Sosok yang bertemu terakhir sama Nabi Musa alaihissalam. Sosok yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya satu lagi yang belum kamu penuhi tanda kenabian. Apa itu wahai paman? Khina yukhrijuka qaumuk, ketika kamu nanti diusir oleh kaum. Kanjeng Nabi kaget, mosok aku diusir oleh umatku. Wong aku wong apik, aku keturunan bangsawan Bani Quraisy. Ini kepedean. Kanjeng Nabi itu pede, jadi orang baik itu bully. Jadi aja pede jadi orang baik bully seperti Kanjeng Nabi. Mosok aku diusir orang wong apik. Iya, karena kamu nanti akan menjadi nabi mesti merasakan diusir. Semua tanda kenabian itu ada al-zaman. Banyak sekali diterangkan. Kemudian soal keindahan fisiknya Rasulullah ini biar kita kenal suasana Nabi. Aflajat faniyatain. Ini yang paling saya paham. Yaitu giginya Rasulullah itu renggang, Pak. Dari gigi satu dengan gigi yang lain itu renggang. Renggang itu ono jarak. Kenapa? Idza takallama yakhruju an-nur. Ketika berbicara Rasulullah keluar cahayanya dari giginya. Bahkan nek cara Jawa kiai Jawa nek perangi, Kanjeng Nabi menawi daging niku mboten nate
seliliten. Bahasa Indonesia seliliten itu loh. Seliliten, tahu Pak? Ayo tak tunggu ayo. Tubuhnya baik Pak, sempurna, tinggi, luar biasa. Itu tentang al-jamal. Kemudian yang kedua an-nawal. Kita memperkenalkan Kanjeng Nabi, mengenali Kanjeng Nabi dari jasanya. Jasanya banyak Pak. Jenengan bayangkan kalau di dunia ini tidak ada syariat nikah, orang zina di mana-mana. Bayangkan Kanjeng Nabi tidak ngajari kalau makan itu harus berhenti sebelum kenyang. Kanjeng Nabi pun ngajari kono, makannya nek ra marah ra mandeg. Kanjeng Nabi niku ngajari sederhana. Masyabi'a alu Muhammadin. Siti Aisyah pernah mengatakan, keluarga kita Kanjeng Nabi, istri-istri Kanjeng Nabi tidak pernah kenyang dan kecuali dari gandum keras, roti yang dari gandum keras. Nah Kanjeng Nabi bukan nanti dari daging. Pernah Kanjeng Nabi dari dagingnya itu ketika hanya disuguhi tamu atau diundang oleh sahabatnya untuk hadir di rumahnya, dihidangkan daging. Hanya itu saja. Bahkan Siti Aisyah pernah mengatakan kita pernah 2 bulan tidak menyalakan api, maksudnya kompor. Ini detail oleh para ulama. Imam An-Nawawi mengarang Riyadhus Shalihin. Niku beliau punya tirakat. Tirakat niku mujahadah tersendiri untuk agar ilmunya bermanfaat. Beliau karena yasumud dahra, di dalam biografi yang Nawawi dijelaskan, beliau itu setiap harinya puasa selama 1 tahun. Walayat semak baina idamaini. Ketika beliau makan itu tidak mengumpulkan 2 lauk pauk di dalam satu makan. Nah kalau jangan dahar, kalian tempe tok. Nek mie yo mie tok ora mie ayam. Dan zaman saat ini mie ayam plus pangsit plus bakso plus steker. Kadang kita ini Bapak itu kalah kalau kewan. Amin Yusuf. Pitik itu nyancul ke isu-isu itu. Tul beras pun sisuk golek nek. Betulnya pitik orang nyakit bak betulnya. Pitik model opo. Orang kuwi yo pitik pancane yo nyeneni kuwi pitik model opo. Aneh, dadi menungso wae kowe. Sing akeh kumpul-kumpul. Ora tau ngrasa cukup. Wedhus jancuk ning lapangan. Proses pun cukup. Sesuk golek nek. Sesuk ditanggung karo penggembala. Nek menungso sak wedhus terus diuntal kabeh. Makanya Imam Syafi'i ngendikan kenyang itu yuzilul fatona, ngilangno kecerdasan. Bahkan yurizul al-kasal wan nu'as, marai malas ibadah, marai ngantuk, sering tidur. Orang kalau banyak makan. Lah saya itu, kalau nggak nyari ini sing 60 ya. Saya itu, niku nek saged nggih sebenarnya. Maksudnya ikut dahar, tapi berhenti sebelumnya. Kalau bisa nek Senin ya kosong, tapi ikut mawon. Wong kula niku nek pengajian mesti daharane enak-enak. Tapi kalau piye niru Kanjeng Nabi ora kene ya. Banyak sekali Kanjeng Nabi juga makanan kesukaannya nih. 1, karena yakulu al-batikh. Kanjeng Nabi itu buah yang paling dipermenai itu semangka. Semangka itu makanya wong Yahudi itu rasanya semangka. Berarti semangka itu nek warnane yo warna gendera Palestina. Ireng abang karo ijo. Itu aja. Semangka. Ketika saya teliti lagi Pak, Kiai Jawa ini wonten sing ngendikan ngeten iki. Kenapa kok Kanjeng Nabi tidak gampang marah? Karena semangka. Semangka ini malah turun loh. Tensi ini. Biasanya setuju karena daging gampang emosi.
sering makan lawoh, paloh, paloh. Karena susu ini kok, susu ini keluarnya macam. Kalau Wali Songo niku sampai memasukkan dakwah di dalam kolak, karena kolak itu mendidik bahwasanya bukan itu yang manis-manis itu sunnah. Yang kedua di dalamnya ada malon itu adalah makanan sunnah Rasulullah. Pernah suatu kali dihidangkan si siapa namanya lupa saya, sahabat itu Rasulullah itu sering memandang yang dihidangkan itu malon itu, kemudian didekatkan oleh sahabat malon. Kanjeng Nabi makan. Kanjeng Nabi itu dahar sing cedaki, sing cakap kali beliau. Kalau mengambil makanan itu dari pinggirnya dulu. Masya Allah. Dari makannya aja Rasulullah tiga jari makannya. Ini nunjukin nek Kanjeng Nabi dahar kurma yang kecil-kecil. Maksudnya terus orang jangan dahar soto bagi 3 jari loh. Ya rata nek loh. Maksudnya ini nunjukin sedikitnya Rasulullah dahar. Rasulullah kalau dahar itu duduknya duduk iftirosh. Iftirosh itu ketika jalan tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud. Kenapa? Bukti nenek buatan damu-damu dahar. Banyak sekali sunnah Rasulullah yang belum kita tahu. Seperti makan itu kita lebih dianjurkan berbicara daripada diam. Padahal sesepuh kalau banyak sami yang sempat ngomong ini kan jadi nek mangan juga karo ngomong selat kecak ngoten niku. Padahal sunnahnya kan jadi ketika yang membedakan kita dengan orang kafir adalah ketika makan sambil berbicara. Makanya jadi ketika dahar itu sering menghentikan hadis ketika dahar. Nah, yang selanjutnya dari makan dulu ini karena setelah ini kita makan ya. Tuh jam 6 sambung balik. Ngapunten, ketika dari itu Kanjeng Nabi nopo menjilati, menjilati jarinya. Ini cara Jawa. Koyo anu nggih. Sarung. Beda ini sunnah dan masih banyak lagi sunnah. Nah, di ujung saya ceramah pagi hari ini, saya tak matur mungkin Bapak Ibu jenengan diparingi anugerah yuswa ngantos detik ini panjang sampai hari ini, barangkali ada sunnah yang belum jangan amalkan, jangan amalkan. Barangkali ada dosa yang belum pernah kita istighfarkan, kita istighfar. Ini kesempatan yang luar biasa. Banyak sekali sunnah yang belum kita amalkan dan belum kita ketahui. Jangankan sunnah, wajib banyak yang kita tidak tahu. Bahkan kita sering lebih mementingkan sunnah daripada yang wajib. Contoh, sholat fajar, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Fajar khusyuk, subuhe apa-apa. Walik, paham? Lalu kalau tak cerita sekadar terakhir nih, soalnya jangan dari mana? Selalu dodol. Pulau nanti lah, ini terakhir cerita betul terjadi di desa ini. Di Sokolo Ibu pernah suatu ketika gendagapan mados imam Idul Fitri. Saking mepete orang itu pusat itu kabeh. Dan kalau nolak, musuhnya aneh kalau terus. Akhirnya mbah-mbah sing gawe niki imam teng musala ditunjuk jadi imam Idul Fitri. Lajeng mbah niki kula mboten sebut jenenge Mbah Fulan. Mbah Fulan iki ditunjuk tamat kali kula. Mas, biasanya Idul Fitri salate maca apa? Mbah, jangan mau 10 mawon. Mustar pisan ning papanan gedhe kok kudu. Lah jangan akale ngopo mengki ndak supe. Ora apa-apa, surat apa? Al-Ghasyiyah pun Al-Ghasyiyah mawon. Lah Al-Ghasyiyah kiasan dari sholat Jumat. Asline sholat Idul Fitri nek dawa iki ora juz amma, mesti ora apal. Surat off. Surat apa kowe jare ngono. Akhire sholat Al-Ghasyiyah wis ngono Al-Ghasyiyah. Akhire 5 hari sebelum Idul Fitri nyapalki Al-Ghasyiyah. Pendak dalu niki
Pas malam takbiran, betul dari takbiran. Tentang dalamnya, kalau tanya tekani, Pak, betul dari takbiran. Apa yang bos bagus? Akhirnya sisu Pak, pas hari Allahu Akbar kan takbir mikana. Fitri jenenge takbir zaidah tengene fikih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung maca al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kabeh mawon maca subhanallah. Kabeh maca subhanallah. Sak lapangan lho. Niku ngatusan nek. Jeneng bayangke wong ora tau imam Idul Fitri sekali imam subhanallah. Akhirnya gredeg bae iki. Wong sepuh gredeg. Akhirnya apa? Dikira apa? Oh, mungkin salah panjang pendek. Wong aku lagi ngampake 5 dino. Tak ganti suratnya, diganti suratnya. Malah diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Makmum tetap subhanallah. Ora nek solusi iki. Wah, akhirnya wis gredeg. Ah kok waduh, asing biasanya tak waca imam yo salah. Iki opo? Mesti ora sing ra beres iki. Saking gredege maca terakhir jalan pintas terakhir kulhu. Yo kulhu cerita subhanallah. Akhirnya wonten cah Pak. Yang niku pojok niku. Niku mbok maca Al-Fatihah enggak. Sak lapangan batal kabeh. Niki bukti napa? Nek luwih penting sunah daripada wajib. Mergo kula ngandani mbah kulhu mawon. Kersane yang diperhatikan yang wajib-wajib. Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika min alamati tiba'il hawa. Salah satu tanda mengikuti hawa nafsu adalah kita lebih semangat mendaki sunnah daripada yang wajib. Kudune pripun Mas? Kudune jalan subuhe wajib sing tenanan, sunah nggih nambah. Ojo seakan-akan sunnah niku dadi nomor penting saka wajib. Jenengan teng masjid, rawi masjid sholat jamaah, wong mireng komat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jenengan dereng wudu. Jenengan pasti dereng wudu, tapi sudah komat. Maka gimana? Jenengan wudu dengan yang wajib-wajib saja. Ini bukti kalau orang tahu fikih seperti ini. Nek tidak sunah kabeh, umur wah, sumur keterak buat terkenal. Niku imak yo ketinggalan. Kita itu disunahkan, disyariatkan di dalam Islam itu segera agar menangi takbiratul ihram pertama imam. Nek ra iso minimal orang masbuk kan. Yo kudu saw. Kuwi ora Pentelu niku sunah Pak. Sing wajib basuhan pertama. Jadi sekali-sekali tidak masalah. Makanya asing saya sekolah niku nek ngisi teng masjid niku mesti fikih. Setelah itu saya buka pertanyaan. Dewi kurban, saya kalau hitung Pak Dewi Idul Adha, itu saya 83 masjid saya isi khusus tanya jawab. Jadi kalau tak ngisi niku hanya 5 menit, setelah itu tanya jawab. Full tanya jawab. Itu begitu Pak. Mergo ilmu fikih niku fardhu ain wajib. Nek ora ngerti iso dosa. Saya setuju. Tidak tahu itu dua, yang dimaklumi dan yang tidak dimaklumi. Yang tidak dimaklumi dosa. Siapa itu? Orang yang bendino nang pengajian tentang daerah. Enek kiai tapi tidak mau bertanya, tidak mau menghadiri majelis ilmu. Saya dimaklumi sinten? Orang yang tinggal di pelosok desa, tidak pernah terdengar azan, tidak pernah ada ulama, tidak pernah ada pengajian. Nek mboten ngertos, mboten apa-apa. Karena sangat banyak sekali di dalam sholat saja luar biasa. Rukun qoli, ada rukun yang harus diucapkan, minimal telinga sendiri mendengar. Orang itu dibatin. Sholat kok dibatin itu sholat apa? Sunnah ab'ab, sunnah hayat, sunnah ab'ab yang ditinggal sujud sahwi. Kata kesalahan imam, rakaat keloro, tasyahud awal, kudune linggo, kebacut ngadep. Niku nek linggo mulai batal. Masih banyak yang tidak tahu. Masih banyak yang tidak tahu. Maka cinta kita kepada kajian Nabi kita wujudkan lebih semangat untuk ilmu itu. Maka Bapak Ibu
panjenengan yang rawuh temaosan izin menika pinaringan sehat wal afiat. Dengan barokah panjang istiqomah keluarga panjenengan sami diparingaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah anak putus sedaya wayah salehah sedaya rezeki panjenengan sami dilancarkan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah turah barokah. Panjenengan yang hadir di malam di pagi hari ini yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, tetangga kita yang sakit semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yusrih wal afiyah. Doa kita semuanya yang sering kita panjatkan kepada Allah, perantara pengajian pagi hari ini Allah dengarkan, Allah ijabahi doa kita semuanya. Pulang dari pengajian ini dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina sholihah bisiril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.